Hai teman-teman semua. Selamat datang di kanal YouTube ini. Kenapa tidak? Berikut adalah video pertama dari kanal YouTube ini. Semoga kanal YouTube ini dapat memberikan hiburan dan informasi yang teman-teman butuhkan. Kenapa tidak? Dalam pembahasan video perdana ini, saya ingin memotivasi diri saya pribadi, yang harapannya dapat menularkan gerakan ini ke teman-teman semua. Video ini akan menjelaskan cerita tentang perjuangan dalam berkarir dan berkarya. Kenapa tidak memulai? Inilah cerita saya yang akhirnya memberanikan diri untuk memulai membuat konten kreatif ini. Memang sepertinya telat sekali untuk saya membuat persembahan berupa konten kreatif untuk menyuguhkan hiburan serta informasi, yang mana revolusi industri versi 4.0 sudah berkembang sekian tahun. Tapi, sesuai dengan nama kanal YouTube ini, kenapa tidak? Karena di dalam kamus hidup saya, tidak ada kata terlambat dalam mencoba hal yang baru. Cerita ini dimulai ketika tahun 2007, saya lulus SMA swasta yang ada di kota Depok. Yang mana tepat di tanggal 1 Januari 2007 adalah peristiwa jatuhnya pesawat salah satu maskapai penerbangan di Indonesia, yaitu Adam Air. Di saat idealisme mengalir deras, dalam otak saya pada saat itu, saya memutuskan untuk memilih akademi musik, dibandingkan kuliah dengan berbagai pilihan spesifikasi jurusan yang ditawarkan. Hingga pada akhirnya di tahun 2011, saya gagal dalam berkarir di bidang musik, dan beralih untuk bekerja sebagai buruh pabrik di daerah Jakarta Timur. Selang 2 tahun saya bekerja di pabrik tersebut, pada tahun 2013, saya memutuskan untuk berkuliah dengan memilih jurusan teknik informatika di salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Jakarta Timur. Saya kuliah mengambil kelas reguler malam karena saya ingin berusaha untuk tidak membebani orang tua dalam hal finansial. Maka saya memutuskan untuk berkuliah sambil bekerja, bukan tanpa hambatan. Dalam perjuangan saya, demi masa depan finansial yang lebih baik, saya merasakan bagaimana sulitnya bekerja sambil kuliah. Momen perjuangan yang saya ingat adalah ketika saya berangkat kuliah setelah bekerja. Di dalam perjalanan ke tempat saya berkuliah, saya melewati cobaan berkendara dengan bersepeda motor di kondisi hujan deras tanpa jas hujan. Berkali-kali saya merasakan momen perjuangan tersebut dalam menyelesaikan masa kuliah di kurun waktu 4 tahun. Pada tahun 2016, 1 tahun sebelum saya menyelesaikan perkuliahan, saya mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan jurusan perkuliahan saya, yaitu sebagai sistem administrator. Bagai petinju, saya memberanikan diri untuk belajar lebih keras demi mengejar ketinggalan dalam berkarir. Saya bertarung untuk menghadapi kerasnya kehidupan yang meraung. Kejadian dunia yang menggemparkan di tahun 2016 adalah wafatnya petinju legendaris, Muhammad Ali pada tanggal 3 Juni 2016. Di tahun 2017, saya berhasil menyelesaikan perkuliahan saya. Skripsi yang saya buat ialah, aplikasi berbasis web sederhana untuk laporan struktur organisasi dalam skala kecil. Sampai akhirnya, saya merasakan wisuda dengan penuh rasa syukur. Setelah kelulusan dari perkuliahan, saya mendapatkan pekerjaan sebagai programmer di perusahaan konsultan teknik informasi. Saya ditempatkan di suatu badan milik negara non-Kementerian Indonesia di daerah Jakarta Pusat. Inilah titik balik saya untuk mengejar impian, agar dapat meningkatkan taraf hidup dalam keuangan. Kompleksitas menjadi seorang programmer memang cukup melelahkan untuk saya. Pada saat itu saya menganggap pengkodean sebagai keseruan dalam memecahkan masalah dengan solutif. Tanpa terasa, saya bekerja sebagai programmer dalam perusahaan konsultan di bidang informasi teknologi, sudah masuk sampai ke tahun 2019. Dengan bermodalkan pengalaman selama itu, saya mulai membuat portofolio di sosial media profesional, LinkedIn. Kemudian sampai pada akhirnya saya mendapatkan pekerjaan dari sosial media tersebut. Saat ini, pada tahun 2023, saya sudah melakukan pivot dalam berkarir. Saya mengubah profesi, dari yang tadinya sebagai programmer, saya merambah ke pengembangan produk digital, sebagai product manager. Begitulah cerita singkat tentang perjuangan saya dalam video ini. Semoga ada makna dan hikmah yang dapat teman-teman rangkum.
Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk melihat konten ini, like jika kalian suka, dan dislike apabila kalian tidak suka. Wassalam.